Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Shavuatov, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan kenalkan terlebih dahulu, ada dua saudara kita yang sebetulnya sudah datang sejak hari Jumat, tapi nggak tahu asyirnya kelewatan lihat ya, yaitu Ibu Esther Setiadi dari Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, dan Ibu Febe Jeniliu dari Pasar Baru, Jakarta Pusat. Bisa menghadap ke sana. Ya, silahkan duduk kembali. Beliau ini datang sejak hari Jumat. Sejak hari Jumat ya Bu ya? Sejak hari Jumat. Tapi terlewat. Asyirnya nggak tahu saudara-saudara. Harusnya asyir itu ngamatin siapa yang baru. Nah, Ibu Esther dan Ibu Febe Jeniliu ini datang jauh-jauh kemari untuk baptisan pembaharuan Bapak Ibu. Jadi saya berharap agar asyir lebih mengamati lagi. Barangkali ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi ini. Siapa? Bisa angkat tangan? Tidak ada ya. Jadi saya berharap supaya sekalipun pakai masker harus diamati. Karena di sini kalau ada jemaat baru kita akan perkenalkan, ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, khususnya bagi para subscriber yang mengikuti streaming kita di tempat ini. Selama beberapa hari ini banyak yang tanya sama saya, Pak, kalau saya ikut pembacaan kitab suci selama setahun, itu ke alamat mana? Nah, ini saya akan kasih nomor HP bagi saudara para subscriber yang mau ikut. Saya berharap saudara bisa mencatat nomornya, langsung saudara kirim. Ya, jadi jangan melalui saya. Kalau melalui saya nanti bisa lupa. Kalau lupa, wah saya nggak enak, saudara-saudara. Jangan-jangan saudara akan berkata, wah saya sudah kirim WA kok, Pak Lukas nggak menanggapi. Bukan begitu ya. Tapi karena ada banyak hal yang bisa bikin saya lupa, karena saya juga punya keterbatasan dalam berpikir. Saya akan tunjukkan nomor HP-nya bagi saudara yang ada di rumah, di berbagai tempat, di berbagai negara. Saudara bisa catat yang mau ikut pembacaan kitab suci. Kemarin saya sudah, beberapa waktu yang lalu, saya sudah terus kirimkan nomornya. Saya takut lupa ya. Oke, sudah catat ya. 0857 ya. 2942 3232. Sekali lagi 0857 2942 3232. Jadi silahkan saudara yang ada di berbagai negara, di berbagai tempat, ya, di berbagai pulau, silahkan menghubungi nomor tersebut. Jangan ke nomor saya, karena saya akan ketatalan nanti, saudara-saudara. Ya, baik Bapak Ibu, itulah yang saya perlu umumkan di pagi ini, supaya saudara bisa memperhatikan. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Nah, pagi ini saya akan ajak untuk saudara merenungkan firman Tuhan. Saya nggak sempat bikin slide, karena selama beberapa hari ini kita ada perayaan, jadi saya sedikit kepontal-pontal untuk bikin slide-nya. Jadi pagi ini saya akan ajak saudara untuk membaca kitab suci
dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan, kemudian kita akan renungkan bersama-sama, Bapak Ibu. Karena kalau kita membaca dan kita renungkan, itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Baik, saya akan bacakan untuk saudara yang ada di rumah, saudara ada di berbagai tempat, dan di sini yang tidak membawa kitab suci, saudara bisa mendengarkannya. Dan setelah memasuki Yeriko, Yesua melewati kota itu. Dan tampaklah seorang pria yang namanya dipanggil Sakeus. Dan dia adalah kepala pemungut cukai. Dia juga seorang yang kaya. Dan dia berusaha untuk melihat Yesua. Siapakah dia? Tetapi dia tidak dapat karena kerumunan orang itu sebab tubuhnya pendek. Dan dengan berlari mendahului, dia naik ke atas pohon ara supaya dapat melihat dia. Karena Yesua akan lewat melalui jalan itu. Dan ketika Yesua tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepadanya, Sakeus, dengan bergegas, turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini. Dan dengan bergegas dia turun dan menyambut dia sambil bersukacita. Namun setelah melihat itu, mereka semua bersungut-sungut sambil berkata, dia telah datang untuk tinggal bersama orang yang berdosa. Namun sambil berdiri, Sakeus berkata kepada Tuhan, lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan, aku memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dan Yesua berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena dia juga adalah anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini, saudara-saudara, kita menemukan di sana sebuah kisah yang cukup menarik, yaitu tentang seorang kepala perpajakan. Mungkin kalau di negara kita saya bisa menyebut dengan dirjen pajak. Jadi kedudukan Sakeus ini tinggi, Bapak Ibu. Tentu Sakeus itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Sakai. Semua kalau masuk ke Yunani itu selalu ditambahi os. Nah itu salah. Yang betul adalah Sakai. Makanya kenapa saya lakukan baptisan pembaharuan, karena dulu kita dibaptis dalam nama sesembahan lain yang bukan dari Israel. Padahal kita punya Tuhan sendiri yang bernama Yahweh. Kenapa saya katakan kita harus memperbaharui? Karena nama yang salah tentu secara hukum sistemik juga salah. Sakeus nama aslinya adalah Sakai. Matius nama aslinya Matai. Yakobus nama aslinya Yakob. Saulus nama aslinya Saul. Jadi os itu bukan nama, saudara. Perlu saudara ketahui bahwa Sakeus atau Sakai ini itu adalah orang Yahudi asli, dan
berasal dari suku Yehuda. Dan kalau kita melihat, suku Lewi, ya bukan suku Yehuda tapi suku Lewi. Sakai ini adalah berasal dari suku Lewi, di mana kerjaan dia seharusnya itu bukan sebagai penarik pajak, apalagi sebagai dirjen pajak, antek-anteknya Romawi. Itu jelas sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Memang dirjen pajak pada waktu itu sangat ditakuti, Bapak Ibu. Karena siapapun orang yang berusaha untuk menghindar, dia akan mengalami penindasan yang hebat dalam keuangan atas nama pemerintah. Jadi orang tidak akan suka. Apalagi Sakai. Ini kok ngungung kenapa ya? Apalagi Sakai. Benar nggak bunyi ngungung? Coba tolong dibenerin. Apalagi Sakai, saudara-saudara. Nggak nyaman banget. Kenapa ini? Tes 1, 2, 3. Ya wes, berarti ini sumbernya. Sakai ini, Bapak Ibu, itu memang dihormati karena dia pejabat pemerintah. Namun demikian, Sakai sekaligus dibenci. Gak nyaman ini musik soundnya ngangung-ngangung. Tes 1, 2, 3 dicoba, percobaan testing. 1, 2, 3. Ya ini sudah hilang. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Sakai ini adalah orang Lewi yang seharusnya tugasnya itu di bait suci. Tetapi ternyata dia tugas sebagai dirjen pajak yang tentunya akan sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat pengakuan Sakai sendiri, dia banyak menindas rakyat yang adalah bangsanya sendiri. Jadi Sakai ini menjadi antek-anteknya Romawi, Bapak Ibu. Dan bukan cuman itu saja, kalau Sakai itu lewat, semua orang akan tunduk. Tetapi sayang sekali, begitu Sakai sudah lewat, orang akan meludah. Langsung dia tidak suka. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat dari kisah ini, sekalipun Sakai ini kaya raya, tentu kekayaan Sakai ini bukan didapat secara legal. Karena dia dapat dengan menindas rakyat. Nah, oleh karena itulah, sekalipun dia kaya, di dalam hati nuraninya ada satu kekosongan. Ada kekosongan di dalam diri Sakai yang tentu dia membutuhkan keselamatan, Bapak Ibu. Secara hati nurani, Sakai menyadari bahwa dia itu banyak menindas bangsanya sendiri. Jadi di sini saya bisa mengambil satu poin yang pertama, bahwa kekayaan sebesar apapun, tanpa ada jaminan keselamatan, orang akan sangat gelisah. Dimanapun saudara berada, bahkan kita yang ada di tempat ini, barangkali kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, tentu kita membutuhkan uang, itu betul. Saya bahkan berdoa supaya Bapa Yahweh memberkati hidup saudara semua,
baik yang ada di sini maupun yang ada di berbagai tempat, agar hidup saudara itu kaya raya. Tetapi saudara, jangan sampai karena kekayaan lalu kita jadi menjauh dari Tuhan. Ingat, seperti apa kekayaan Sakai yang begitu luar biasa. Toh ada kekosongan di dalam dirinya. Makanya Sakai pada waktu itu, dia mendengar bahwa Yeshua ini adalah seorang rabi yang dikenal dengan Moreh. Nah, rabi ini yang cukup terkenal, dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa membangkitkan orang mati. Sakai pasti punya kerinduan, saudara-saudara. Ini yang pertama. Menjadi poin yang pertama ini saya perlu mempertanyakan kepada kita. Apakah benar kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau hanya sekedar karena aku harus beragama di Indonesia dan yang paling gampang ya agama yang ini, ya sudah kita ikut saja. Atau kita sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan karena kita membutuhkan jaminan keselamatan. Saudaraku yang terkasih, saya katakan bahwa seluruh dunia ini ada begitu banyak macam agama dan kepercayaan. Tetapi bagi saya hanya punya satu juru selamat, yaitu Sang Pencipta yang bernama Yahweh Sebaot. Jadi, kalau saudara membutuhkan keselamatan, tidak ada cara lain kecuali saudara harus mencari satu pribadi, Sang Pencipta yang bernama Yahweh. Dan kita semua adalah orang-orang yang sudah dipastikan mendapatkan jaminan keselamatan. Di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan dalam bahasa Ibrani, Anoki Anoki Yahweh wa ein mibal adai musia. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Dan Yahweh Sang Pencipta itu telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia yang kita kenal, Yeshua HaMashiach. Ini poin yang pertama, Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, dari kisah tadi, ternyata Sakai ini punya kekurangan yang ada di dalam dirinya. Karena kitab suci mengatakan Sakai ini orangnya pendek, Bapak Ibu. Sementara pada masa itu Yeshua begitu tenar, sehingga dimanapun Yeshua berada, selalu dikerumuni oleh orang banyak. Dan Sakai ini berusaha untuk menemui Yeshua. Tetapi sayang sekali, justru pengikut Yeshua sendiri yang menjadi penghalang datangnya orang baru. Coba Bapak Ibu renungkan baik-baik. Bukankah semua orang di wilayah itu ngerti, kenal Sakai itu siapa? Dan di sini terjadi satu pemblokiran ketika Sakai berusaha untuk merangsek masuk melihat Yeshua. Ternyata dihalang-halangi. Ini yang ada di pikiran saya. Barangkali orang-orang Yahudi ngerti itu Sakai, kepala dirjen pajak, dia coba untuk halang-halangi. Dalam hati ini orang najis amat sih ini, mau dekat-dekat sok rohani. Saya rasa bisa mereka berpikir seperti itu. Tetapi dalam kisah ini sangat tragis sebetulnya, saudara-saudara. Karena justru yang menjadi penghambat datangnya orang dari luar, justru orang yang mengikuti Yeshua. Nah, ini saya jadikan poin yang kedua. Barangkali ada banyak sekali di antara kita yang justru seperti banyaknya orang yang berdesak-desaan, tetapi justru menjadi penghambat
orang-orang baru untuk datang. Seringkali kita melihat bagaimana orang-orang yang baru menjadi tidak simpatik dengan dunia iman kita. Karena di situ begitu banyak sekali orang-orang yang hidupnya kacau. Mau datang ibadah, ketemu sama orang, ya dia berpikir orang itu utang sama saya, nggak bayar, itu menjadi batu sandungan, saudara-saudara. Kemudian lihat lagi, oh itu kok terjerat narkoba dan sebagainya. Sehingga menjadi penghambat untuk orang luar datang kepada Tuhan. Tetapi di sini yang cukup menarik adalah Zakai itu menghancurkan keterbatasan dirinya sendiri. Sekali lagi saya katakan Zakai ini itu punya keterbatasan. Keterbatasannya adalah badannya pendek. Itu keterbatasan yang pertama ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, dia kepala dirjen pajak. Itu orang yang sangat dihormati pada masa itu. Nah sekarang kok mau desak-desakan pengen lihat Yesua. Itu saya katakan hambatan kedua dia mampu terobos. Yaitu rasa gengsi yang ada di dalam dirinya. Kadangkala gengsi itu menjadi penyebab orang binasa. Merasa diri lebih hebat, sehingga tidak mau merendahkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saya cukup kagum dengan Zakai ini. Ketika dia mengalami hambatan, yaitu orang-orang yang menjadi pengikut Yesua, dia tidak patah semangat. Kemudian dia mutung dan berkata, percuma juga saya mau mendekat kepada Yesua. Toh pengikut-pengikutnya justru menjadi penghambat untuk saya ketemu. Ini yang pertama. Tetapi Bapak Ibu, Zakai ini tidak kehilangan akal. Apa yang dia lakukan? Dia berpikir, oh Yesua akan lewat ke sana. Dia lari lebih dulu, lalu dia naik pohon ara. Saudara-saudara. Saudara perhatikan, seorang kepala dirjen pajak naik pohon, saudara-saudara. Coba kita renungkan, seandainya ada pejabat pemerintah yang naik pohon, kira-kira gengsinya tercapik-capik atau tidak itu? Pasti akan merasa malu, bukan? Seorang pejabat pemerintah kok naik pohon. Tapi ini Zakai dia lakukan, saudara-saudara. Karena dia menyadari satu-satunya cara untuk bisa melihat Yesua harus naik pohon. Tidak ada cara lain. Nah, apa yang terjadi? Saya juga berpikir, ini pikiran saya. Untuk naik pohon itu juga tidak gampang, saudara-saudara. Apalagi pohon ara, itu tidak gampang. Pasti, ini pikiran saya ya, pasti juga akan berurusan dengan semut juga bisa. Tetapi yang jelas untuk naik ke atas, ya, naik ke pohon, itu bukan perkara mudah bagi seorang pejabat. Kalau dia hanya orang biasa, orang nggak berpikir. Tapi karena dia pejabat, dia harus berani menanggalkan gengsinya. Ayo, berapa banyak di antara kita yang hanya karena gengsi, merasa diri orang yang terhormat untuk datang kepada Yesua itu sulitnya luar biasa. Bahkan karena gengsi, mungkin tadinya dia tidak mengerti dan menolak nama Yahweh. Sekarang setelah ngerti, gengsi juga. Dia berpikir kalau aku panggil nama Bapak Yahweh, nanti jangan-jangan orang mengatakan, tuh kan ikutin si Lukas tuh. Bisa seperti itu, saudara-saudara. Jadi kita harus
berani melawan segala keterbatasan yang kita miliki. Dan saya katakan selama keterbatasan ini kita pakai untuk menjumpai Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan banyak mujizat untuk kita. Hal yang berikutnya yang cukup menarik adalah pada saat Sakai sudah nyaman di atas pohon, dia lihat dan ternyata Yesua itu berhenti dan berada di bawahnya. Lalu Yesua memberikan penawaran, "Hai Sakai, turun, aku hendak menumpang di rumahmu." Bayangkan saudara-saudara, Yesua tidak pernah kenalan dengan Sakai. Sakai juga tidak pernah berbincang-bincang dengan Yesua. Tetapi pada saat itu, Yesua dengan segala keramahannya, dia panggil, "Hai Sakai, turun, aku hendak menumpang di rumahmu." Itu jelas mengejutkan hatinya yang sangat luar biasa. Yesua adalah orang yang sangat terkenal, dan dia mau menumpang di rumahnya Sakai. Yesua hendak memberikan keselamatan kepadanya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Sakai ini yang harus kita lakukan juga, yaitu merespon panggilan Tuhan. Ini di poin yang berikutnya. Merespon panggilan Tuhan. Saudara, kita semua manusia itu punya problem yang sama. Problem kita, entah itu kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, problemnya sama, yaitu kematian. Kematian bisa datang setiap saat. Tetapi Bapak Ibu, jikalau kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh menyadari bahwa kita membutuhkan keselamatan, maka tidak ada cara lain kecuali panggillah dan terimalah Yahweh di dalam Yesua HaMashiach, maka engkau pasti diselamatkan. Bukan semoga, bukan pula mudah-mudahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat ini saya menyoroti akan respon dari Sakai. Dia respon terhadap panggilan Tuhan. Nah, kalau saya tanya, berapa banyak di antara kita yang ketika Tuhan memanggil, kita kurang merespon? Panggilan Tuhan itu tidak harus kita teriak-teriak, "Ayo datang." Enggak harus begitu, saudara. Ketika jam ibadah kita tahu, itu saja sudah merupakan panggilan Tuhan. Betul enggak Bapak Ibu? Tinggal hati nurani kita saja yang sudah mendengar itu, kita merespon atau tidak. Itu yang terpenting. Nah, kalau kita tidak bisa merespon, ya repot. Ya. Jadi panggilan Tuhan ini harus kita respon. Dan yang berikutnya yang cukup menarik dari Sakai ini, Bapak Ibu, yaitu dia mengubah image orang. Ingat, Sakai pada waktu itu sudah terkenal sebagai pemeras rakyat. Bayangkan, di dalam kehidupan Sakai, orang sudah ngecap dia ini orang yang buruk, pemeras rakyat. Itu sangat tidak nyaman, saudara-saudara. Tetapi Sakai ini berani memproklamirkan dan mengubah hidupnya menjadi sesuatu yang berbeda. Sehingga image orang itu akan berubah 180 derajat. Saudara bisa bayangkan ya, kita bikin sebuah bayangan, saudara-saudara. Ketika Yesua ada di rumahnya, Sakai berkata begini, bahwa
siapapun orangnya yang pernah aku peras, akan aku kembalikan berapa saudara? 4 kali lipat. Itu nggak main-main loh. Berarti Sakai ini menyadari bahwa dia harus mengeluarkan dana yang besar untuk mengubah image dirinya sendiri. Misalnya saya jadi Sakai ini, misalnya saya memeras orang sudah miskin diperas lagi. Saya memeras katakanlah 10 juta. 4 kali lipatnya berarti berapa? 40 juta. Nah, sekarang coba kita bikin sebuah rekonstruksi. Ada seseorang yang mungkin tidak memahami, tidak datang dengan dalam peristiwa itu. Tiba-tiba rumahnya didatangi oleh ajudannya Sakai. Orang pasti gemetar, bukan? Karena dia berpikir, wah ini aku mau diperas lagi nih. Dia sudah memeras saya 10 juta, sekarang ajudannya datang. Wah, mau meres lagi nih. Orang tentu jengkel, bukan? Dengan kehadiran ajudannya si Sakai. Dan dia coba untuk menenangkan diri. Lalu ajudan itu berkata, berapa bapak dulu diperas oleh Sakai? Tentu dia akan berkata, oh aku pernah diperas 10 juta. Baik, ini Tuan Sakai sekarang sudah menerima Yesua dan uang yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Yang tadinya dia diperas 10 juta, dia dapat 40 juta. Saudara bisa bayangkan, apa yang ada di pikiran orang yang dulu pernah diperas. Pasti dia akan bertanya, ada apa dengan Sakai? Orang yang pelitnya luar biasa. Seorang pemeras rakyat. Kok tiba-tiba terjadi perubahan yang begitu luar biasa? Ada apa dengan orang ini? Pasti orang yang mendapatkan 4 kali lipat, dia tentu akan bercerita kemana-mana. Sehingga yang terjadi, Sakai yang dikenal sebagai pemeras rakyat, menjadi berubah, menjadi seorang yang bermurah hati. Betul nggak Bapak Ibu? Karena dia mau mengembalikan 4 kali lipat, itu nggak main-main loh. Berarti Sakai sadar bahwa sekarang sekalipun aku punya kekayaan yang besar, ternyata aku toh membutuhkan juru selamat. Dia sudah mendapatkan juru selamat, maka level harta itu kembali berada di bawah, bukan di atas. Saya katakan saudara pengen kaya, salah atau boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Saudara pengen kaya boleh, dan itu tidak salah. Tetapi saudara-saudara, jangan sampai menaruh kekayaan saudara di level yang lebih tinggi dari Tuhan. Kalau sampai saudara menaruh Tuhan di bawah level kekayaan saudara, berarti saya katakan Anda dalam bahaya. Sekali lagi saya tekankan, orang kaya itu tidak salah. Orang kaya juga harus. Tetapi kalau sampai saudara menempatkan level di bawah dari Tuhan, di atas Tuhan, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi kita harus bertindak seperti Sakai. 4 kali lipat dia korbankan uang banyak untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita lihat hal yang lain, saudara-saudara, yang cukup menarik
ketika Sakai sudah membuat sebuah pernyataan, yang protes siapa? Yang protes justru ahli Torah dan orang Farisi. Bukankah tujuan Yesua datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa? Tetapi sangat disayangkan, mereka semua keberatan kalau Yesua berada di rumah Sakai. Saudara bisa lihat di ayatnya yang ke-7. Kok menumpang di rumah orang berdosa? Lah Yesua datang ke dunia ini kan untuk orang berdosa. Ada banyak sekali orang yang merasa aku punya dosa yang sangat besar, sehingga tidak layak untuk diampuni. Nah ini keliru Bapak Ibu. Yesua itu justru mencari orang-orang yang berdosa. Dan saya katakan sebesar apapun dosa saudara, Yesua sanggup untuk menghapus dosamu, oleh karena dia telah mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya yang suci untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi disinilah yang saya katakan, kita harus bersyukur kita memiliki Sang Juru Selamat. Apapun profesi hidup saudara, seburuk apapun, Tuhan mampu menghapus dan menjadikan engkau putih, bersih, dan tak bercacat celah. Apakah saudara yang pernah menjadi pelacur? Apakah saudara yang pernah menjadi seorang koruptor? Apakah saudara yang pernah menjadi seorang pembunuh? Apapun dosa yang saudara miliki, dengan kuasa darah Yesua, dosamu dihapus dan engkau layak untuk namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi hari ini ambil pola yang Yesua berikan kepada Sakai. Jangan seperti ahli Torah dan orang-orang Farisi, justru mereka menjadi penghambat. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, mereka seolah-olah masih menghendaki Sakai itu menjadi pemungut cukai yang kejam. Tidak ada pengampunan. Berbeda dengan Yesua. Ayo, coba hari ini kita perlu lihat bagaimana di dalam kehidupan kita. Apakah kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang justru menjadi penghambat orang-orang yang punya iman, imannya jadi runtuh oleh karena sikap dan perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara, runtuhnya iman itu memang banyak sekali penyebabnya. Saya mencoba untuk mengamati apa yang menyebabkan iman seseorang itu bisa runtuh. Saya akan tunjukkan penyebabnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pergaulan lingkungan yang tidak baik. Atau lingkungan yang tidak seiman, tetapi iman kita lemah. Maka iman itu bisa runtuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, iman bisa runtuh karena penderitaan yang tidak kunjung berakhir. Contoh misalnya, kita sakit. Dan sakit itu enggak sembuh-sembuh, saudara-saudara. Sehingga dia marah kepada Tuhan dan berkata, yang namanya Tuhan itu tidak ada, bullshit semua. Udahlah aku mati, ya sudah mau mati masuk neraka kayak masa bodoh. Saudara yang terkasih, kadangkala kita mengalami keruntuhan iman karena penderitaan. Tetapi saya mungkin bisa memberikan masukan kepada saudara yang ada di rumah yang mungkin saat ini sedang terbaring. Saya katakan umur kita itu tidak panjang. Sepanjang-panjangnya orang berumur paling 100 tahun. Itu kalau hebat bisa sampai. Tetapi di balik kematian
Itu ada kehidupan yang kekal. Kenapa kita tidak kejar ini? Kita hanya melihat kondisi yang sekarang ada. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita dalam penderitaan, saya katakan tetaplah berpegang teguh pada karya keselamatan Yeshua HaMashiach. Paling-paling kita mati sebentar, tubuh kita ganti, ya, diganti oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Saudara nggak akan perlu lagi mengalami sakit penyakit. Saudara tidak akan perlu lagi mengalami penderitaan fisik yang ada di dunia ini. Jadi saya hanya katakan bertahanlah. Karena bagaimanapun Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Tetap berpegang teguh. Nggak lama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi yang kita kejar adalah karya keselamatan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi penyebab runtuhnya iman? Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Saya kadang prihatin ya Bapak Ibu, kalau melihat dosa itu selalu dilihat dari segi moral. Tetapi jarang sekali orang yang menunjukkan bahwa dosa yang terbesar lebih dari sisi moral, yaitu menolak nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Itu dosa yang sangat besar, melebihi dosa apapun di dunia ini. Dosa pembunuhan bisa diampuni tidak? Bisa. Dosa perzinahan bisa diampuni? Bisa. Kemudian dosa perampokan bisa diampuni? Bisa. Tapi dosa menolak nama Yahweh tidak ada pengampunan, saudara-saudara. Sekarang kita masih punya kesempatan hidup di dunia ini. Nama besar Bapa Yahweh bukan menghilang, tetapi semakin meluas di berbagai belahan dunia. Dan engkau masih tetap bertahan dalam kesalahan. Posisimu sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, apa yang menjadi penyebab runtuhnya iman? Yaitu karena kejenuhan dalam bekerja. Terlalu lelah, tidak ada liburan sama sekali, sehingga membuat kehidupan seseorang itu menjadi jenuh, lelah. Itu pun bisa membuat iman seseorang mengalami keruntuhan. Jadi, usahakan saudara bekerja boleh bekerja, tapi jangan maniak kerja. Yang kelima, apa yang bisa membuat iman itu runtuh? Yaitu kurangnya fokus kita berpikir. Makanya firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita itu banyak bermeditasi. Kita banyak menenangkan diri untuk kita bisa melihat karya Tuhan di dalam diri kita. Kita bisa mensyukuri apapun yang ada di sekeliling kita. Kemarin di perayaan Simchat Torah saya sudah ajarkan bagaimana cara kita untuk bersyukur tetapi memiliki jangkauan energi untuk menjamah pintu-pintu mujizat. Oleh karena itu Bapak Ibu, banyaklah bermeditasi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang keenam, apa yang menjadi penyebab runtuhnya iman? Yang keenam yaitu seringnya dikecewakan, khususnya saudara-saudara seiman. Berapa banyak sering saya mendengar orang-orang yang kecewa tidak lagi mau beribadah karena dia mengalami begitu banyak penipuan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Saya mendengar sebuah kisah dari teman saya.
Dia ditipu begitu banyak oleh saudara seiman, yang justru dia sendiri yang menolong, tapi malah ditipu. Jadi dia kecewa berat dan berkata, untuk apa saya beribadah? Untuk apa saya mengikuti iman teman saya? Sedangkan teman saya ini justru yang menipu hidup saya sampai saya habis. Nah, itu yang juga bisa membuat iman seseorang menjadi runtuh, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya yaitu kurangnya memahami bahwa dunia itu sangat jahat. Sehingga dia jarang berdoa, dia jarang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayo kita buat sebuah pertanyaan pada diri sendiri. Apakah di hari-hari terakhir ini kita sudah berada di penghujung dunia? Apakah kita itu menjalani hidup ini santai tanpa kita tahu bahwa Yesus sebentar lagi akan datang? Ini yang sangat memprihatinkan, Bapak Ibu. Harusnya kita dekat. Kondisi keadaan di dunia ini sudah sangat mengerikan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, saya hanya katakan mati kapanpun bukan satu masalah. Karena toh kematian kita itu sama dengan pindah ke alamat yang baru, yaitu di kerajaan Samayim. Kemudian yang berikutnya, kenapa begitu banyak orang yang bisa murtad, meninggalkan imannya? Karena dia tidak menyadari bahwa kita itu telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar, saudara. Dibayar dengan darah yang suci. Dibayar dengan cash, bukan diangsur, bukan dicicil, tapi cash dengan darahnya Yesua. Yesua mati di kayu salib dan kita mendapatkan keselamatan. Hal yang berikutnya yang juga perlu kita pahami, kenapa ada orang yang sampai dengan mudahnya meninggalkan Tuhan? Karena dia banyak berpikir hal-hal yang negatif dan kegagalan akhirnya datang menimpa dia. Oleh sebab itu belajarlah untuk kita selalu berpikir hal-hal yang positif. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, yang saya pahami, saya pelajari kenapa orang-orang bisa murtad, yaitu kurangnya pemahaman kitab suci. Sehingga dia mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu yang datang dari luar. Makanya waktu kemarin beberapa waktu yang lalu ada orang tanya sama saya, Pak Lukas itu sebetulnya alirannya apa? Saya bilang saya sendiri nggak tahu alirannya apa. Pokoknya bagi saya nggak urusan dengan aliran. Aliran itu kan bicara air, kita nggak bicara masalah aliran. Yang saya lakukan adalah kitab sucinya ngomong apa, ya kita lakukan gitu saja. Kalau dianggap aliran ini itu, aku nggak mau tahu. Karena bagi saya adalah bukan berteori tentang aliran, tetapi yang kita pikirkan adalah saya melakukan ini, itu benar nggak? Itu saja sebetulnya. Pada pagi ini Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sekali lagi untuk belajar seperti Sakai. Di ayat yang ke-7, Sakai ya didatangi oleh Yesua dan Yesua menumpang di rumah Sakai, tetapi sayang sekali begitu banyak orang yang protes. Loh, kalau protes kan sama saja menolak keselamatan, bukan? Betul nggak Bapak Ibu? Kan sama saja menolak. Seolah-olah dah kamu jadi dirjen pajak saja, nggak usah bicara masalah rohani. Padahal dengan dia menjadi orang yang percaya Yesua, saya yakin Sakai ini pasti berhenti dalam menjalankan tugasnya sebagai dirjen.
Karena dia yakin bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia menjadi pemeras. Kalau dia masih kerja di perpajakan lagi, meres rakyat lagi, saudara. Karena pemerintah Romawi itu memiliki target. Per bulan itu harus kamu dapat sekian. Ya mau tidak mau, kalau enggak memenuhi target, ya dia peres rakyatnya, Bapak Ibu. Supaya kedudukannya tetap bertahan. Dan saya punya keyakinan, sejak Zakai menerima Yesua di rumahnya, pekerjaannya sebagai dirjen pajak ditinggalkan. Dia tidak lagi menjadi pemeras rakyat, tetapi saya yakin dia akan mulai melakukan sesuatu di dalam fungsinya. Karena Zakai ini adalah suku Lewi yang seharusnya bekerja di Bait Suci. Hari ini ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Saudara tinggal petik dari beberapa poin tadi untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini, kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini, kami boleh tanamkan di dalam hati kami, dan kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman ini di dalam hati kami semua, sehingga kehidupan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani di bidang multimedia, baik itu LCD, kameramen, editor, dan live streaming, dapat menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Dari Divisi Anak, menghimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri untuk mengikuti ibadah anak melalui channel YouTube Aleph Tau Kids Channel setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tetap semangat dan bersuka cita. Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya, dan ini ada ucapan terima kasih. Saya akan bacakan. Shalom. Dengan ini kami selaku keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas doa, dukungannya baik secara moral maupun material, sejak sakit sampai disembuhkan. Kakak Empe Engkong kami Bapak Li Gyoklai hari ini sudah hadir. Mana? Bisa berdiri? Nah, berdiri kok. Nah, menghadap ke sana. Nah, ini dia saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Ini kakaknya Kohlin. Sehingga pagi ini dapat kembali beribadah bersama-sama kembali
dengan kita semua. Kiranya Bapak Yahweh yang akan membalas semua kebaikan, doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh keluarga Aleftau. Bapak Yahweh memberkati. Ya, saya ucapkan selamat datang kembali oleh ibadah bersama-sama kami. Ya, dan kita tentu akan berdoa untuk Kohlai sekarang. Ya, saudara-saudara, sambil kita tutup dalam doa, kita akan doakan Kohlai supaya Tuhan kasih kekuatan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ya, ayo, mari Kohlin bisa minta tolong dibantu maju ke depan sini. Ya, kita doakan supaya Bapak Yahweh memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Sini aja di bawah, gak apa-apa. Ayo kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, arahkan tangan ke depan, kekasih kita Kohlai, supaya Bapak Yahweh memberikan kesehatan. Pegangin Kohlin, pegangin. Bapak Yahweh, pada pagi hari ini sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, saya berdoa secara khusus untuk Kohlai Tuhan. Bapak, Engkau akan memberikan kesehatan yang sempurna, sehingga Kohlai betul-betul sehat dan tetap setia kepada Bapa. Mulai hari ini tubuhnya tidak lagi sakit, tetapi Engkau akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupannya, berikan damai, sejahtera dan sukacita. Saya percaya Bapa Yahweh memberikan kesehatan yang sempurna untuk Kohlai. Saya bersyukur untuk kehadirannya kembali. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Sekarang saya juga berdoa, Tuhan, Engkau berikan perlindungan untuknya. Kirimkanlah malaikat-malaikat penjagamu untuk menjagai Kohlai dimanapun dia berada. Engkaulah yang akan menopang di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kalau dia sudah diselamatkan, Engkau yang akan membuat semangat hidupnya tinggi, sehingga bisa setia kembali beribadah. Dan kami bersyukur saat ini bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi kami, sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasareh, engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk perik bitneka ufriat matka ufri fahem teka shekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha Yishmerecha Yevarechecha Yahweh Pandau eleka Vikuneka
Yevareka Yisayawe Pandawelega Wihureka Weasemlega Shalom, shalom. We Hashem Lecha. Shalom, shalom. Yevarecha, we Yisberecha. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan